Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh jamaah sholat zuhur Masjid Al-Badr. Alhamdulillah, pada siang hari ini setelah tadi diguyur dengan hujan yang cukup deras, mudah-mudahan sebagai pertanda turunnya rahmat kepada kita semua, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya diterima sebagai ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teriring harapan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Maka kalau kita berbicara tentang bulan Dzulhijjah, kita akan terpusat pada satu tokoh sentral yang memainkan banyak peran di bulan tersebut, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, saya tampilkan dua ayat berdampingan ya. Yang sebelah sini ini surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Yang sebelah sini surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 6. Bisa dilihat dua ayat ini memiliki awal sampai tengah dengan cukup identik. Kalau di Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sampai situ, wa dzakarallaha katsiran. Nah, kalau di surat Al-Mumtahanah, laqad kana lakum fihim, sama, uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Identik ya. Cuma beda, yang satu Rasulullah, yang satu fihim. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah meminta kita, menganjurkan dan memerintahkan kita untuk meneladani siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 6, Nabi Ibrahimlah dan keluarganya serta umatnya yang memiliki suri teladan yang baik juga buat kita. Jadi kesimpulannya, Nabi Ibrahim sama sekali tidak bisa kita pisahkan dari syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan syariat khitan, pertama kali yang dikhitan Nabi Ibrahim. Syariat kurban besok, itu dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya. Bahkan haji, sa'i, dan itu semua dari makanya salah satu redaksi sholawat terbaik sholawat apa? Ibrahimiyah yang kita baca barusan di tasyahud akhir, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir. Jadi siang ini kita akan mencoba menguak apa saja yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim dan keluarganya
sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat 60, surat Al-Mumtahanah ayat 6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Pada diri Nabi Ibrahim dan umatnya atau keluarganya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan di hari kemudian. Baik. Kita buat runut ya. Ini nanti saya simpulkan dari sebuah hadis panjang. Ini hadisnya panjang sekali. Dari mulai sini ke bawah terus, nah ini sampai sini. Jadi 1 halaman lebih ya, 1 halaman setengah lah. Ya, bahkan mungkin bisa 2 halaman jatuhnya. Ini hadis Bukhari nomor 3364. Ya. Hadisnya panjang sekali tadi, memakan 2 halaman sendiri untuk 1 hadis. Dan nomor hadisnya 3364. Nah, hadis ini adalah gambaran yang cukup utuh dalam perjalanan Nabi Ibrahim serta keluarganya. Gini dulu kita urutin. Nabi Ibrahim punya berapa istri? Hah? Berapa? 2. Yang ini perlu diteladani nggak nih? Yang ininya perlu diteladani nggak? Siapa yang pertama? Sarah. Yang kedua? Yang istri pertama yang siapa? Sarah. Tapi yang punya anak duluan? Hajar. Siapa? Ismail. Nanti Nabi Bunda Sarah pun juga punya keturunan, yaitu Nabi Ishak. Tapi Nabi Ishak lahir itu Bunda Sarah nggak ini ya, nggak expect gitulah, nggak nyangka bahwa beliau bakal punya anak gitu. Dalam surat Az-Zariyat itu bahkan digambarkan Sarah itu saking kagetnya ketika diberitahu atau diberi kabar bahwa beliau akan punya keturunan ya. Dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 29 itu di situ digambarkan Bunda Sarah saking senangnya fa aqbalatim ra'atuhu ya fi sarratin fasaqqat wajhaha. Kemudian istrinya datang memekik, tercengang lalu menepuk wajahnya sendiri. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi ekspresi perempuan kalau kaget nepuk wajah sendiri itu ternyata udah setelan pabrik. Jadi Bunda Sarah pun begitu. Begitu tahu beliau yang tadinya hampir mustahil punya anak terus dikasih kabar bakal punya anak. Oh gitu ya, menepuk wajahnya sendiri. Ah, yang bener nih, gak mimpi kan gitu ya. Menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, qalat ajuzun aqim ya. Beliau berkata, aku ini adalah seorang perempuan tua yang mandul. Akhirnya beliau mendapat putra yaitu Ishak. Nah, dari Ishak lahir siapa? Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir Yusuf. Nah, Yakub inilah yang kemudian mendapat gelar Israel. Ya, Israel ini adalah gelar untuk Nabi Yakub. Nah, kemudian keturunan Nabi Yakub disebutnya Bani Israel. Ya, baik. Jadi memang Nabi Ibrahim ini bukan kaleng-kaleng, Pak, keturunannya Nabi semua. Bahkan nanti dari Nabi Ismail walaupun nggak ada satupun orang Nabi, begitu lahir Nabi pamungkas, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini memang keluarga yang luar biasa. Bahkan Nabi Yusuf dapat julukan Nabi paling ganteng gitu ya. Ya nggak heran karena ayah kakeknya, uyutnya semua ganteng semua tuh. Sarah itu kan mu'arrikhun sepakat, para sejarawan sepakat Sarah ini wanita tercantik di era dan masanya. Makanya katanya perempuan kalau lagi hamil disuruh banyak-banyak baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng kayak kira-kira mungkin
Saya nanya aja nih, saya nanya baik-baik ini, kira-kira mungkin ya? Mustahil ya. Sebenarnya niatnya bukan ke sono, Pak. Kalau fisik sih ya tergantung cetakan lah. Orang bapaknya begitu kok gitu ya. Niatnya itu supaya imannya setebal imannya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf masih keluarganya Nabi Ibrahim juga. Berarti cicitnya. Ya enggak? Cicitnya Nabi Ibrahim gitu kan. Terus yang kedua akhlak, Pak. Nah, ini akhlak penting. Ini kita pelajari dari keluarganya dulu, dari Nabi Yusuf dulu nih. Karena Nabi Yusuf masih keluarganya Nabi Ibrahim ya. Nabi Yusuf di akhlak yang paling dinotis dalam Quran adalah apa, Pak? Kan Nabi Yusuf dibuang ya. Sama siapa? Sama 11 saudara tirinya. Dibuangnya kemana? Enggak, dibuangnya ke sumur, Pak. Nanti yang bawa ke Mesir, pedagang dari Mesir, gitu kan. Nah, di dalam surat Yusuf sendiri kan, akhirnya apa? Nah ini kan, uqtulu Yusufa awitrahuhu arda. Buanglah Yusuf, gitu ya. Bunuhlah Yusuf atau buanglah. Jadi ada dua opsi. Pertama bunuh atau yang kedua buang. Tapi akhirnya ada satu saudara yang lain bilang, janganlah taqtulu Yusuf, jangan dibunuh. Ya udah, masukin aja dia ke dasar sumur supaya nanti dipungut sama sebagian pengguna jalan musafir. Akhirnya itu yang dipilih opsi itu kan. Nah, sedikit nih Pak, lihat akhlaknya Nabi Yusuf nih, kita belajar di sini. Dan ini bukan akhlak yang kaleng-kaleng ya. Ini berat. Kan Nabi Yusuf akhirnya dibawa ke Mesir ya. Singkat cerita Nabi Yusuf menjalani hidup di Mesir sebagai seorang budak. Kemudian diuji. Nah ini pertama, supaya imannya sekuat imannya Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf digoda dengan wanita, satu kamar dengan beliau, sudah tidak berpakaian, beliau tetap selamat, tidak kena gitu ya. Kalau kita yang begitu, di posisi seperti itu gimana Pak? Dalam kamar, berduaan sama wanita cantik, rupawan, tidak berpakaian. Kalau kita kabur, mungkin orang-orang bakal ngira, nggak normal nih laki nih. Saking beratnya gitu ya, ujian seperti itu. Nah itu pertama niatnya, supaya iman kita sekuat imannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah singkat cerita kan difitnah, kemudian dipenjara gitu kan, dan segala macam. Tapi kan Nabi Yusuf ceritanya happy ending Bang. Karena pada akhirnya Nabi Yusuf diangkat sebagai seorang petinggi di Mesir. Ya dalam satu riwayat ada yang bilang jadi kayak menteri keuangannya lah, gitu, Pak Purbayanya Mesir saat itu gitu ya. Jadi pejabat penting lah di kerajaan. Nah, Nabi Yusuf itu kan anaknya Nabi Yakub ya. Berarti kan keturunan atau disebut Bani Israel. Saat itu di Mesir belum ada Bani Israel Pak. Karena Bani Israel semuanya di Ardul Muqaddasah yang sekarang Palestina ini. Gitu. Paham ya? Ini biar nyambungin ke mana namanya, ke sejarah juga nih. Nah, 11 saudaranya ketika ngelihat Nabi Yusuf sudah mendapati kehidupan yang layak, mendapati kehidupan yang yang enak, itu 11 saudaranya tanpa rasa bersalah, itu jadi kalau bahasa kasarnya pengen numpang hidup Pak di Mesir sama Nabi Yusuf. Diterima nggak? Terima. Nah itu akhlaknya Pak. Bayangin, untuk orang yang dulunya jahat ke beliau, terus sekarang beliau sudah sukses, terus orang yang dulu jahat malah pengen numpang hidup, diterima sama Nabi Yusuf. Lagi-lagi, kalau kita yang di posisi begitu, ada orang dulu jahat sama kita, membuang kita, mencampakkan kita, begitu kita sukses, orang itu balik ke kita. Kira-kira apa respon kita Pak? Pasti akan ngungkit-ngungkit kan kita? Oh, dulu kamu begini nih. Wah, Nabi Yusuf tidak. Gitu. Nah, itu akhlak dari keluarganya Nabi Yusuf sampai ke cicitnya. Sebegitu legowo dan lapang dadanya. Nah, dari situlah Mesir akhirnya banyak keturunan Bani Israel, Pak. Nyambung nih di sini. Nah, sedikit bahas masalah tadi tuh yang Ardul Muqaddasah atau Palestina itu. Nah kan orang Bani Israel akhirnya pindah kemana tadi? Ke Mesir. Nah ini nih kosong nih Pak nih. Palestina ini kosong nih.
Nah, bergantianlah yang masuk ini antara kerajaan Persia dan Romawi. Karena orang-orang Bani Israelnya udah apa istilahnya transmigrasi semuanya. Kemana? Ke Mesir. Karena mereka sudah saking keenakan di dalam kota Mesir. Nah, semua raja-raja Mesir atau yang saat itu namanya Fir'aun. Fir'aun itu kan gelar raja Mesir ya. Gelar raja Mesir. Orangnya mah beda-beda. Ya kayak di Jogja ada Hamengkubuwono ya. Ya tiap periode kan orangnya ganti-ganti beda-beda gitu. Nah, sampai pada Fir'aunnya Nabi Musa. Nabi Musa ini Fir'aunnya kan terkenal zolim, kejam, parah. Bahkan punya kebijakan ngebunuhin anak laki-laki karena takut tersaingi. Nah, di zaman Nabi Musa inilah Fir'aunnya tidak senang ada Bani Israel di Mesir, diusir Pak. Suruh balik ke Palestina, ke Ardul Muqaddasah. Mereka yang diusir takut, nggak mau. Karena di Ardul Muqaddasah atau di Palestina itu sudah disinggahi, sudah dihuni oleh orang-orang yang kuat tadi, antara ganti-gantian aja tuh. Ya, bangsa Persia dan Romawi itu. Nah, makanya di dalam surat Al-Maidah nih. Ya, surat 5, surat Al-Maidah ayat 22. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Kata Bani Israel nih, Musa, di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Wa inna lan nadkhulaha. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar dari situ. Fa iyakhruju minha, jika mereka keluar dari situ, fa inna dakhilun, baru deh kita mau masuk. Padahal Nabi Musa udah siap mau bantu nih Pak. Ayo kita pulang kampung, kita kehadiran Bani Israel udah nggak diharapkan oleh Fir'aun, akan dipersekusi, akan diusir semua. Tapi mereka ya udah pengecut, antara pengecut atau udah males perang kali Pak, udah keenakan di Mesir. Ya, bahkan ayat 24 ditegaskan lagi sama mereka. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abada. Sampai kapanpun kami tidak akan mau masuk ke sana lagi. Madamu fiha, selama mereka masih ada di dalam situ. Fadhhab anta wa rabbuka. Gini aja deh, kamu aja yang pergi sama Tuhan kamu. Bani Israel kan keterlaluan banget Pak. Udah mau ditolongin, udah mau dibantuin, ya kan, sama Nabi Musa, mau dibantuin nih untuk ngerebut lagi tuh Ardul Muqaddasah. Malah nyuruh Nabi Musa pergi sendiri. Ya, bawa-bawa Allah lagi. Sono kamu aja sama Tuhan kamu yang pergi. Berperanglah, kita nunggu di sini aja, entar kalau udah menang baru kita masuk. Ya, pengecut. Padahal Nabi Musa udah mau diapain? Mau ditolongin. Akhirnya tahu nggak? Karena mereka sudah diusir dari Mesir, tapi masuk Palestina atau Ardul Muqaddasah mereka juga nggak berani. Akhirnya Allah kesel, sama Allah dihukum. Hukumannya ini ayat 26. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun, Pak. Selama itu yatihuna fil ardi, mereka akan mengembara kebingungan di bumi, Pak. Jadi balik ke Mesir nggak bisa, masuk ke Palestina nggak berani, jadi muter aja Pak, nggak jelas. Sampai akhirnya Nabi Musa wafat. Jadi mereka belum sempat apa? Masuk lagi ke Palestina, belum berhasil merebut lagi Ardul Muqaddasah. Sampai akhirnya Nabi Musa wafat. Nah, Nabi Musa punya murid atau punya pembantu. Ada yang tahu siapa? Hah? Pembantunya atau muridnya Nabi Musa yang disinggung oleh Allah dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 60. Wa idz qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya. Dan ternyata kemudian ini nanti pembantunya jadi nabi juga, Pak. Nabi siapa? Bukan. Ayo, yang bisa jawab, di basement banyak motor, Pak. Buruan. Siapa? Nabi siapa? Ayo, pembantunya Nabi Musa nih. Enggak tahu sejarahnya. Nabi Yusha
bin Nun. Nabi Yusha bin Nun. Enggak terkenal memang. Tapi ini adalah pembantunya atau murid kesayangannya Nabi Musa alaihissalam. Kalau di ejaan mereka Yusha itu jadinya Joshua. Nah, Joshua itu ngambil dari Nabi Yusha. Kalau bahasa Arabnya Yusha, bahasa ejaan merekanya Joshua. Kalau kita Nabi Ibrahim, mereka Abraham. Kan gitu-gitu ya. Kita malaikat Mikael, mereka Michael. Kita malaikat Jibril, mereka Gabriel. Nah, gitu. Jadi Bapak kalau punya cucu ntar boleh juga namain tuh. Muhammad Michael Gabriel. Wah, berat banget itu. Cuman kita nggak lazim aja ya, pakai ejaan itu nggak lazim. Dah. Dan akhirnya tahu nggak, yang berhasil membawa Bani Israel merebut kembali Ardul Muqaddasah itu Nabi Yusha bin Nun. Karena tadi setelah mereka mengembara 40 tahun loh, bukan 40 hari loh Pak. Al-Maidah tadi itu berapa, bukan harian hitungnya. Tapi 40 tahun. Mereka 40 tahun mengembara tanpa arah yang jelas tuh. Bingung di bumi. 40 tahun mereka kebingungan mengembara di bumi. Masuk Palestina kagak berani, pulang ke Mesir kagak boleh sama Fir'aun. Sampai Nabi Musa wafat, diteruskan sama Nabi Yusha bin Nun. Nah, Nabi Yusha bin Nun dalam hadis Bukhari, apa mukjizatnya? Nah, ini juga banyak yang nggak tahu nih. Apa mukjizatnya Nabi Yusha bin Nun saat mau mengantarkan Bani Israel untuk membebaskan Palestina untuk pertama kalinya setelah direbut? Apa mukjizatnya? Yang bisa jawab saya keluarin dompet, ayo. Buruan. Dompet doang tapi ya. Nggak ada isinya. Mukjizatnya Nabi Yusha adalah menghentikan matahari dari perputarannya. Itu hadisnya sahih di Bukhari. Jadi begitu Nabi Yusha memimpin rombongan Bani Israel, Ustaz kok berani nih Bani Israel yang sekarang? Kan udah 40 tahun Pak, mungkin udah ganti generasi kali. Yang pengecut-pengecut udah pada mati juga nih. Jadi yang begitu Nabi Yusha mau maju, pada berani nih. Apa mukjizatnya? Begitu Nabi Yusha mau masuk ke Ardul Muqaddasah atau sekarang kita sebut Palestina, itu waktu asar Pak. Nabi Musa kalkulasinya, nih kalau kita menyerang sekarang, peperangan akan terus sampai malam. Dan kalau kita perang di malam hari, kemungkinan kalahnya lebih besar. Ngomong Nabi Yusha sama matahari. Matahari, ana makmurun wa anti makmur. Saya diperintah oleh Allah untuk membebaskan Ardul Muqaddasah dan membawa Bani Israel, dan kamu juga diperintah oleh Allah untuk berputar pada garis edarnya. Tapi akhirnya Nabi Yusha berdoa, Allahumma hbisha, ya Allah tolong tahan laju matahari sampai akhirnya saya mampu menduduki dan menguasai Ardul Muqaddasah. Akhirnya subhanallah matahari berhenti. Jadi waktu asar pada saat itu sore memanjang Pak. Ditunggu sama matahari atas perintah Allah sampai akhirnya Nabi Yusha berhasil mengalahkan kaum Persia atau Romawi yang saat itu menduduki Palestina dan berhasil merebut kembali untuk Bani Israel. Gitu Pak. Ya, nah, itu tentang Nabi Musa alaihissalam, yaitu jadi Israel itu dari Nabi Yakub Pak ya. Kemudian anak keturunannya disebut Bani Israel. Nah, oke, pelajaran selanjutnya yang kita bisa teladani dari Nabi Ibrahim. Gini Pak, Nabi Ibrahim punya anak itu kan pertama Ismail ya. Itu usia Nabi Ibrahim berapa Pak? Saat Ismail lahir, Nabi Ibrahim berusia berapa? 86 tahun Pak. Ya, 86 tahun. Artinya kalau bahasa anak sekarang, Nabi Ibrahim juga pejuang garis 2. Iya enggak? Pejuang garis 2 juga beliau. Nah, pelajaran pertama, bagi mereka yang mungkin ada masalah belum punya keturunan, ya, baik kita atau keluarga kita atau tetangga kita, berikan pemahaman, berikan pelajaran dari Nabi Ibrahim bahwa beliau sanggup bersabar dan menunggu. Jangan kayak beberapa orang Pak. Kemarin ada kasus di Pati, Jawa Tengah ya. Ada seorang perempuan sudah menikah 13 tahun. Gak punya anak. Mungkin karena dapat tekanan gitu ya. Dari orang tua atau tetangga atau siapa. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk
pergi ke saudaranya, saudara laki-lakinya, entah tahu sepupu atau paman gitu, yang dianggap orang pinter, Pak. Ya, begitu curhat, bisa kata saudara laki-lakinya nih, entah sepupu atau paman lah, saya lupa beritanya itu. Terus kata si saudara lakinya, kamu bisa hamil, kamu bisa punya anak dengan satu syarat. Saya dapat ini ilmunya dari Mbah Sowi, kata dia gitu. Namanya Mbah Sowi, Pak. Ada beritanya kok, masih ada ya. Nah dia syaratnya tahu nggak, Pak? Syaratnya kata si saudara laki-lakinya ini, kamu harus berhubungan badan sama saya, kata dia gitu. Ya, di Sukolilo, Pak, tuh dia kan. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pria berinisial AS 42 tahun ini ya. Jadi katanya kamu bisa hamil punya anak asal berhubungan dengan saya. Lah kalau orang waras ya Pak, nggak usah pakai ilmu-ilmuwan, emang begitu caranya. Iya bener gak Pak? Jadi kalau dia punya akal sehat nih, nggak usah pakai ilmu agama yang dalam deh, akal sehat aja gitu ya. Akal sehat aja nih, nggak usah pakai ilmu agama yang ngerti tafsir, ngerti hadis, enggak. Akal sehat aja, kalau syaratnya begitu udah jelas. Ya, emang begitu caranya orang mau hamil Pak. Dan akhirnya 3 kali berhubungan badan, hamil Pak. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan kesiannya. Nah, maka pelajarannya bagi mereka-mereka yang diberikan ujian, pengen punya anak, pengen punya keturunan, belum diberikan juga, bersabar. Insya Allah nanti ada saat dan momen yang paling pas, layaknya Nabi Ibrahim. Dah, sabar yang kedua. Begitu Ismail lahir, kan Hajar ini kan pemberian Pak, budak. Budak Raja Mesir yang waktu itu Nabi Ibrahim lagi dakwah ke Mesir, rajanya kan zolim. Pokoknya kalau ada wanita cantik pengennya dijadiin selir. Dan kalau wanita ini punya suami, suaminya bakal dibunuh. Nah, singkat cerita, Sarah akhirnya doa, dilindungin sama Allah, dan akhirnya sebagai permohonan maaf, si raja ini ngasih hadiah. Hadiahnya apa? Ya Hajar ini, seorang budak perempuan. Nah, terus yang nyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam nikah dengan Hajar siapa? Sarah. Karena beliau menyadari beliau belum punya keturunan. Udah kamu nikah aja. Yang nyuruh Sarah. Begitu Hajar hamil sampai kemudian melahirkan, wajar dong seorang ayah, seorang suami perhatiannya terpusat ke istrinya yang lagi hamil atau baru melahirkan. Sarah cemburu luar biasa Pak. Tuh wanita tuh Pak susah dimengerti Pak. Dia yang nyuruh, dia juga yang cemburu. Ya. Makanya kalau istri bapak nyuruh bapak poligami jangan percaya Pak. Itu pasti ntar ujung-ujungnya diungkit terus ya. Iya. Nah akhirnya sampai Sarah bersumpah kalau Hajar dan Ismail tidak dijauhkan dari dirinya, dia akan memotong 3 bagian tubuh dari Hajar. Kata Nabi Ibrahim, udah daripada kamu melanggar sumpahmu dan kamu bayar kafarat, udah laksanakan aja sumpah kamu. Dan akhirnya Bunda Hajar dipotong 3 bagian dagingnya Pak. Apa yang dipotong? Kuping Pak, 2. Kanan kiri sama 1 kemaluan, khitan. Nah, jadi dalam sejarah, perempuan pertama yang pakai aksesoris anting atau giwang itu adalah Bunda Hajar. Atas sumpahnya Bunda Sarah yang ingin memotong 3 bagian tubuhnya. Sampai segitunya Pak ya. Ngeri juga nih. Saking cemburunya tuh. Nah, singkat cerita, akhirnya atas perintah Allah, Bunda Hajar dan Ismail dibawa kemana? Ke Mekah, Pak. Tapi Mekah saat itu belum ada apa-apa. Nih, dalam surat Ibrahim, surat 14, ayat 37 nih. Rabbana, kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku
di lembah yang tidak punya tanam-tanaman, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ini ayatnya. Jadi Nabi Ibrahim bawalah itu Nabi Ismail, putranya yang masih bayi, dan istrinya. Nah ini sabar yang kedua Pak. Bayangin, anak nunggunya 86 tahun, begitu udah lahir, disuruh dipaksa LDR sama Allah. Bayangin coba. Nah, di sini hadisnya tadi tuh Bukhari. Ini pelajaran rumah tangga nih Pak. Teladan. Nabi Ibrahim tanggung jawab sebagai seorang suami. Tetap istrinya dibawain bekal. Jiroban fihi tamrun wasikoan fihi ma'un. Dibawain satu dirijen air sama satu keranjang korma. Dan Nabi Ibrahim langsung berbalik arah membelakangi Bunda Hajar tanpa ada penjelasan satu kata pun keluar dari mulut Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mulai melangkah. Fatabi'athu ummu Ismail, ibu Ismail atau maksudnya Bunda Hajar, ngikutin dari belakang, menuntut penjelasan. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Ibrahim, kamu mau kemana? Wa tatrukuna bihadzal wadi. Kamu mau meninggalkan saya dan putra kamu nih di lembah ini, alladzi laisa fihi insun, yang kagak ada manusianya, wala syai', bahkan gak ada apapun, air aja gak ada. Kalau pakai kacamata orang sekarang ini mana jatuhnya pembunuhan berencana Pak. Emang lakinya ngebuang ini mah, iya nggak? Kalau pakai kacamata orang sekarang nih, istri yang baru ngelahirin sama bayinya ditinggalin di tempat antah berantah yang air aja nggak ada. Pembunuhan berencana ini memang ngebuang sengaja. Nah tapi nih Pak, Nabi Ibrahim gak bisa jawab. Faqalat lahu dzalika miraron, ditanya berulang-ulang sama Bunda Hajar, wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Nabi Ibrahim jangankan jawab, nengok noleh aja enggak. Nih Pak, pelajaran selanjutnya, kita orang laki itu begitu Pak. Kita kalau lagi stres, banyak pikiran, kita speechless. Makanya laki-laki itu tidak bercerita Pak. Tahu-tahu mati aja. Lah emang ya, kemarin yang kasus jembatan Cangar tahu nggak Pak? Ada jembatan Cangar nih di daerah mana nih? Mojokerto. Ini nih Pak nih kasusnya, ada 2 orang anak muda, laki-laki bengong di pinggir jembatan ini. Nggak tahu setelah itu nggak lama didapati dia lompat bunuh diri. 2 orang, beda hari, beda orang, ya. Dan itu kenapa ketangkap kamera? Ya itu orang yang lewat dashcam di mobil sama GoPro-nya anak-anak motor itu. Akhirnya sekarang jembatan ini dijaga ketat Pak. Tuh. Makanya sampai ada tinggi Pak jembatannya tuh. Lompat ya matilah. Akhirnya apa? Ada hashtag normalisasi laki-laki bercerita dan menangis. Karena laki-laki itu sok kuat Pak. Enggak, Nabi Ibrahim aja seorang nabi tetep Pak. Ngelihat anaknya ditinggalin sama istrinya. Yang makanya anak lagi ditunggu-tunggu, disuruh tinggalin. Enggak bisa ngomong, speechless Pak. Makanya para istri, para ibu ini harus tahu nih. Ya, makanya yang paling lugas bahas ini tuh Dr. Aisyah Dahlan ya. Dr. Aisyah Dahlan tuh bilang emang laki-laki tuh nggak bisa multitasking kita otaknya. Kita depan laptop nih lagi kerja. Istri datang ngomong cerita dari A sampai Z, kita cuma manggut-manggut doang Pak. Yang kita dengar cuma 3 kalimat terakhir dah. Udah sisanya kita nggak bisa Pak. Yang lagi main hobinya, yang hobi otomotif, yang lagi motoran, yang lagi main game, konsol game, misalnya PS, Xbox, yang lagi hobi apa burung segala macam, istri datang nggak bakal didengar. Laki-laki itu susah multitasking Pak. Itu salah satu kelemahan kita. Makanya jangan belagu Pak. Yang petantang-petenteng sama bini. Yang pakai berdalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh, kamu nih harus patuh sama saya. Elah Pak, lemah kita Pak. Saya nih gendong anak lagi sakit. 30 menit baal tangan saya Pak, kram. Anak saya waktu bayi. Tapi bini saya yang gendong. Dari pagi ketemu pagi, walaupun mungkin pakai bantuan kain jarik apa segala macam, tapi kuat ya Pak. Lagi pula bini begitu anak sakit yang repot dia. Bini kita nih, anak sakit yang repot dia, kita bodoh amat. Kita sakit, yang ngurusin siapa? Dia. Begitu dia sakit, ada bapak-bapak ngurusin bininya. Dia ditinggal mancing Pak sama lakinya. Paling pulang cuma ditelepon, "Mah mau apa Mah? Dibeliin apa?" Udah gitu doang udah. Sogokannya. Tuh.
Jadi jangan belagu, jadi laki-laki, paham nggak? Kita nggak, jangan menempatkan, kita tuh sama bini kita, Pak. Kayak kalau saya mengibaratkan kayak sepasang kaki kanan dan kiri. Nggak mungkin bisa sama, laki sama bini nggak mungkin bisa sama. Jadi salah kalau ada laki nuntut bininya harus sama dengan dia atau sebaliknya. Bini nuntut lakinya sama dia. Salah, keliru, Pak. Nggak bakal sampai mati, nggak bakal. Dari fitrahnya beda. Dia dididik oleh keluarga dengan background yang berbeda dari kecil. Nggak bisa. Selera makan aja beda, Pak. Saya sama bini saya nih. Saya kalau makan bubur, tim diaduk saya. Bini saya tim kagak diaduk. Makan bubur aja beda selera kita. Gak bisa digabung, Pak. Kita kayak sepasang kaki, Pak, kanan dan kiri. Gak ada orang berjalan, melangkah, kaki kanan sama kaki kiri bareng. Ada gak? Pocong, Pak. Kaki kanan melangkah, kiri diem. Kiri melangkah, kanan diem. Nah, justru perbedaan itu menghadirkan harmoni untuk menuju satu tujuan yang sama. Betul gak? Ini pelajaran keluarga Nabi Ibrahim ini hebat banget, Pak. Nah itu Nabi Ibrahim tuh speechless, nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab. Nah, tahu nih Bunda Hajar, Nabi Ismail nggak bisa jawab karena pertanyaannya berat dan jawabannya membutuhkan jawaban yang panjang, esai. Nggak bisa nih laki-laki suruh ngomong panjang, nggak bisa. Lagi dalam tekanan. Digantilah pertanyaannya dengan pertanyaan pilihan ganda, yes or no question. Tinggal jawab ya atau lihat apa pertanyaannya. Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Tuh. Lihat, bunyi mulutnya Nabi Ibrahim, keluar suara na'am. Udah senaam-naamnya doang. Iya, gitu doang. Nggak ada penjelasan apa-apa. Makanya Bapak bilangin ke bininya, "Mah, kalau Mama WA ke aku, ya kamu WA ke aku, panjang lebar, aku jawabnya cuman iya." Udah gitu ya-nya bukan Y sama A, tapi satu huruf doang, Y doang gitu. Mau jangan marah, Mah, berarti aku kayak Nabi Ibrahim, Mah. Emang laki-laki begitu, Pak. Ya kan, bininya panjang lebar chat, kita jawab cuman oke, atau cuman gestur doang, ya gitu. Marah dah dia. Kamu nih, aku WA panjang-panjang, balas apa kek gitu. Lah emang kita mau balas apa ya? Mau udah oke ya. Nah itu emang karakteristik laki begitu, Pak. Justru kalau kata dokter Esa Dahlan itu laki banget berarti. Daripada laki yang mulutnya ember, ya laki begitu laki, memang begitu laki tuh Nabi Ibrahim. Ya udah pergi Nabi Ibrahim dan lihat jawaban Bunda Hajar. Idzan la yudhayyuna. Oke, kalau memang ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan menelantarkan saya dan putra saya. Ini pelajaran selanjutnya. Seorang istri, lihat tegarnya luar biasa. Dari seorang Bunda Hajar nih, lah Pak ditinggalin bini, ditinggalin laki di tempat yang gak ada apa-apanya, air aja kagak ada. Bini zaman sekarang, ya mana ada yang setegar Bunda Hajar, dikasih duit masih kurang aja. Ya kan? Masih dikasih ini masih protes aja, kita masih disalahin aja. Lihat Bunda Hajar tuh. Udah pergi, Nabi Ibrahim pergi, Bunda Hajar hidup sama putranya. Bayangin coba di anta beranta kagak ada apa-apa. Nyari mulai air, begitu air yang dirijen habis, nyari air ke Bukit Sofa kagak nemu. Lari ke Bukit Marwah kagak ada, balik lagi ke bukit berapa kali? Sekarang diabadikan oleh Allah perjuangan seorang istri, seorang ibu menjadi satu rukun dalam ibadah haji ataupun umroh, yaitu dalam bentuk sa'i. Ya kan? Sampai hari kiamat berhenti nggak itu sa'i, Pak? Nah, itu perjuangan seorang ibu perempuan. Maka jangan main-main sama perempuan, Pak. Kemarin tuh yang Bekasi Timur kecelakaan kereta, kan perempuan-perempuan hebat semua itu, Pak, korbannya. Bahkan ada satu perempuan yang baru selesai cuti ya. Baru selesai cuti melahirkan, bayinya baru 3 bulan, dia baru masuk hari pertama. Bayangin. Di kantor dia pumping untuk ASI, keperluan ASI anaknya, dia bawa cooler box, begitu pulang dia menjadi salah satu korban yang meninggal di Bekasi Timur. Bayangin coba, anaknya baru 3 bulan. Dia baru banget hari pertama, tuh perempuan hebat, Pak. Ya, jadi jangan remehkan perjuangan wanita. Makanya besok-besok ada usulan diganti, yang gerbong belakang gerbong laki. Jadi kalau laki yang mati kagak apa-apa gitu maksudnya. Gitu. Ya Allah, itu Pak, perempuan hebat, diabadikan itu sa'i sampai hari kiamat. Itu dari seorang perempuan. Nah, akhirnya tangan Nabi Ibrahim begini-begini kan, zam, apa namanya, kumpulin air, air muncrat, nama Bunda Hajar dikumpulin, zam, sini kumpul. Jadilah air
Itu dari keluarga Nabi Ibrahim juga, Pak. Bayangin coba. Jadi nggak berlebihan kalau tadi dalam surat Mumtahana Allah menyuruh kita meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Memang begitu kok. Nah, singkat cerita di hadis yang panjang ini, Nabi Ismail tumbuh dewasa, Bunda Hajar wafat. Nabi Ismail menikah, Nabi Ibrahim pengen ketemu lagi sama putranya Nabi Ismail. Nyari-nyari, wah kota Mekah udah hidup kan, karena udah ada air ya, udah ada kehidupan. Mana rumah Ismail? Itu Pak. Assalamualaikum. Yang bukain bininya. Tapi kan bininya Nabi Ismail belum tahu ya kalau ini adalah ayah mertua, nggak tahu, nggak kenal. Ditanya pada satu kesimpulan. Gimana kehidupan kamu sama suami? Wow, jawabannya Pak, nahnu bisyarrin, nahnu fi dhiqin wa syiddatin. Aduh Pak, suami saya gajinya kecil. Sekarang apa mahal Pak? Sampai plastik mahal sekarang. Misalnya kalau diaktualisasikan ke zaman sekarang, wah pokoknya isinya ngeluh aja, lakinya dijelekin aja. Padahal notabene ini orang asing yang dia belum kenal. Apa terakhir Nabi Ibrahim bilang? Bilang ya kulilahu, kamu kok bilang sama suami kamu pas suami kamu pulang, yughayyir atabata babihi, suruh suami kamu pas pulang, ini pintu rumahnya suruh diganti. Bingung dia, udah sampein aja. Begitu udah disampaikan, apa kata Nabi Ismail? Dzaka abi, tahu nggak? Itu ayah saya Ibrahim. Apa maksudnya ganti pintu rumah? Amaroni an ufarikoki, dia memerintahkan saya untuk menceraikan kamu. Apa poinnya? Karena istrinya tidak bersyukur. Dalam hadis Bukhari lain ketika Nabi Mi'raj ke atas Sidratul Muntaha, uritun naro, aku diperlihatkan neraka, fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Dan ternyata kebanyakan penghuninya perempuan. Kenapa? Yakfurnal ashir. Mereka tidak bersyukur kepada suaminya. Bahkan Nabi mencontohkan, lau ahsanta ihdahunna dahro. Seandainya ada seorang suami berbuat baik sepanjang tahun ke istrinya, semua yang diminta dikasih. Ya, beli itu ya, sepeda listrik ya. Ya, beli motor listrik ya, beli mobil listrik ya. Lagi ngetren nih, beliin sama lakinya. Ya beliin iPhone 17 Pro Max ya, beli sama lakinya. Ya jalan-jalan ya ke Dieng ya, Wonosobo ya, dingin-dingin jalan. Ya ke Jogja ya, pokoknya semua dikabulin. Satu kesalahan suami, bininya ngomong, ma ra'aitu minka khairan qat, wahai suamiku, aku tidak melihat kebaikan satupun dari dirimu. Itu omongan tanda bahwa dia bakal jadi calon bahan bakar neraka, Pak. Kalau ada bini begitu. Makanya Nabi Ibrahim suruh diceraiin sama Nabi Ismail. Singkat cerita, yang kedua nikah lagi. Nah, yang kedua istrinya soleha nih Pak. Mudah-mudahan kayak istri bapak-bapak semua. Begitu ditanya, bagaimana kehidupan Anda? Nahnu bi khairin wa Pak, suami saya pekerja keras. Oh, pokoknya suami tanggung jawab. Kami hidupnya nyaman Pak, semua diusahakan sama suami saya. Oh, pokoknya isinya pujian, isinya rasa syukur. Apa pesan Nabi Ibrahim? Tolong bilang sama suami kamu, yuthabbit atabata babihi, tolong pintu rumahnya jangan diganti-ganti lagi. Paham maksudnya Pak? Iya. Kalau Bapak jangan diganti Pak pintu rumahnya, tambah. Maksudnya pintu belakang, biar ada akses belakang gitu Pak. Baik, ya saya kira itu. Jadi banyak sekali pelajaran dalam keluarga. Ini masih belum semua Pak. Karena waktu juga yang memisahkan kita. Hanya sedikit saja dari pelajaran keluarga Nabi Ibrahim yang begitu banyak, terutama dalam realitas kehidupan ya. Itu kan realitas kehidupan semua kan, perjuangan hidup, masalah nafkah, masalah rezeki, masalah takdir, punya anak di usia 8, itu semua masalah hidup kita Pak. Ya, dikemas dalam keluarganya Nabi Ibrahim. Maka kita teladani mereka sehingga mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang sabar, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair wa an tu'amilana wa iyyahum mu'amalataka li ahlil khair wa an taj'alana wa ahlana wal hadirina min ahsani ahlil khair bi kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil ahwalana ila hasanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan ba'diyah zuhur bagi yang belum. Sekian dari saya, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.